Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Yudi Priambodo, Maulidin Jihad, Rifki Kurniawan, Muhammad Aska Mufarodi, dan Suci Nuryasih. Adapun materi yang akan kami bahas adalah pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia, studi kasus, perkembangan keuangan komersial syariah dan keuangan sosial syariah. Pengertian: ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang syarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Tujuan: secara umum, tujuan ekonomi Islam adalah al-falah, yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapai kebahagiaan dalam segi material dan spiritual, serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sesuatu kesuksesan dalam aspek material tidaklah menjadi suatu yang bermakna, apalagi mengakibatkan kerusakan dalam aspek kemanusiaan lainnya seperti persaudaraan dan moralitas. Menurut Anas Sarga, kesuksesan secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi yang bertujuan. Ekonomi yang terpenting meliputi kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua, tercukupinya kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesejahteraan pendidikan, keamanan, serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. Yang ketiga, penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubazir. Yang keempat, distribusi harta, kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata. Yang kelima, menjamin kebebasan individu. Keenam, kesamaan hak dan peluang. Dan yang terakhir, ketujuh, kerjasama dan keadilan. Menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang ditekankan pada tiga aspek, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disinilah kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan dan perkembangan itu sendiri. Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial, dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan, dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: 1. Sumber daya yang dapat dikelola. 2. Sumber daya manusia dan wirausaha. Yang ketiga yaitu teknologi. Perkembangan keuangan komersial syariah dan keuangan sosial syariah. Keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi
pada perekonomian melalui dua aspek utama, yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, serta stabilitas perekonomian dan keuangan yang lebih baik. Sebagai contohnya, prinsip bagi hasil dan resiko dalam keuangan syariah yang dipandang sangat sesuai dengan pembiayaan sektor real, terutama usaha kecil menengah (UKM), dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Secara lebih luas, sistem keuangan syariah juga mencakup sektor industri halal, ekonomi real, yang saat ini cukup gencar dikembangkan. Hal ini mengingat Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar kebutuhan halal yang mencakup makanan, fashion, kosmetik, farmasi, dan pariwisata. Syariah Bank Indonesia menguapkan pada 2015 jumlah kebutuhan halal mencapai sekitar 3.000 triliun, di mana sekitar 70% dikontribusikan oleh makanan halal. Nah, sistem keuangan syariah di Indonesia ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam 2 dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia dilihat dari sektor keuangan syariah dapat dibagi menjadi pertumbuhan keuangan komersial syariah dan pertumbuhan keuangan sosial syariah. Sektor keuangan komersial syariah seperti pasar uang syariah, pasar falas syariah, pasar sukuk, dan operasi moneter syariah memiliki prinsip bagi hasil dan risiko dalam keuangan syariah yang dipandang sangat sesuai dengan pembiayaan sektor real, terutama UKM, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Selanjutnya ada indikator. Indikator pertumbuhan keuangan komersial syariah yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan, mendorong berputarnya roda perekonomian, serta mendorong pemanfaatan dana ide untuk digunakan secara produktif. Sedangkan indikator pertumbuhan keuangan sosial syariah yaitu adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peningkatan investasi dan kesejahteraan di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Kemudian ada kesimpulannya bahwa ternyata Indonesia telah mengalami perubahan pemberian jasa keuangan syariah. Kedua, permasalahan pemahaman umat tentang keuangan syariah. Pertumbuhan ekonomi Islam akan semakin pesat jika kendala tersebut dapat dipecahkan oleh semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, intelektual muslim, dan masyarakat muslim di Indonesia. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.